Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020, kelas A dengan NIM 20050766014. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau mempresentasikan kembali mengenai sejarah sastra pada periode 1900 hingga periode 1933. Yang pertama ada bacaan liar dan Komisi for the Volkslektur Balai Pustaka. Nah, istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Rinkas pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Pada waktu itu, pemerintah merasa khawatir terhadap bacaan-bacaan berupa surat kabar dan karya sastra pemaparan. Pemaparan Razif menjelaskan kalau pemerintah kolonial, baik yang dihasilkan rakyat, pribumi ataupun Tionghoa peranakan. Surat kabar maupun mingguan isinya seringkali provokatif dan juga menyerang pemerintah. Kolonial yang mengejek aturan-aturan pemerintah dan menyerang pejabat pemerintah. Maka bacaan-bacaan tersebut dianggap telah melanggar kekuasaan kolonial dan mengganggu ketertiban. Lebih jauh lagi, ternyata pernyataan Ringkes ini merupakan hasil perbedaan dengan Mas Marco Kartodikmoro yang pada tahun 1914 tentang hasil-hasil kerja Mindere Wolfart komisi yang dianggap Mas Marco politik etis. Pada masa Balai Pustaka ini banyak diterbitkan karya-karya sastra, baik yang ditulis oleh orang Indonesia, contohnya seperti Melayu, Jawa, Sunda, dan juga orang-orang dari peranakan Tionghoa, maupun bangsa Eropa dan peranakan Eropa. Selain menerbitkan buku yang masuk di dalam bahasa Melayu Indonesia, Balai Pustaka ini juga menerbitkan buku-buku cerita rakyat dan roman terjemahan dalam bahasa dan huruf daerah. Nah, yang kedua ada sajak-sajak sejarah sastra menurut Muhammad Yamin dan juga Rustam Effendi. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Pada zaman penjajahan, Muhammad Yamin termasuk segelintir orang beruntung karena dia dapat menikmati pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Lewat pendidikan itulah Muhammad Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula dan penyair di dalam khasanah sastra Indonesia. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggang politik dan tidak menciptakan karya-karya sastra lagi, karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Yang kedua ada Rustam Effendi. Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat. Dan ia meninggal dunia pada 24 Mei 1979 di Jakarta. Pendidikannya yaitu latihan perguruan di Bukit Tinggi dan juga Bandung. Ia bekerja sebagai guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan juga politik. Hal ini disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa, yaitu pemberontakan PKI pada 1926 hingga 1927 yang digagalkan akibat ditumpas polisi Belanda di Kanil, dan dia akhirnya meninggalkan Indonesia dan pergi menuju ke Belanda.
Hingga setelah Perang Dunia Kedua, dia bekerja di sana. Bahkan, ia pernah mewakili suatu partai politik dan duduk sebagai anggota parlemen di dalamnya. Yang ketiga, ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara, Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern ini. Roman tersebut merupakan roman pertama tentang kawin paksa dan buah tangan Muhammad Qasim, yaitu Muda Teruna pada 1922 yang berupa hikayat. Kemudian, kurang lebih 20 tahun lamanya menjadi tema yang paling digemari dan banyak dikemukakan di dalam roman-roman Indonesia. Contohnya saja ada roman Siti Nurbaya pada 1922 dan Lahami pada 1952 yang karyanya ini berhasil mengeluarkan kritik terhadap berbagai keburukan adat kuno yang berkenaan dengan perkawinan. Ketika ia meninggal, masih ada sebuah naskah roman yang belum diterbitkan dan berjudul Memang Jodoh. Yang terakhir ada tahapan Sanusi Pane pada tahun 1095 sampai 1968. Dia ini merupakan sastrawan pujangga baru, sastrawan Indonesia angkatan pujangga baru ini. Pria kelahiran Muara Sipongi, Sumatera Utara, 14 November 1905 ini juga berprofesi sebagai guru dan juga redaktur majalah dan surat kabar. Ia juga aktif di dalam dunia pergerakan politik. Seorang nasionalis yang ikut menggagas berdirinya Jongbataksbond. Ini karya-karyanya banyak diterbitkan pada 1920 sampai 1940-an. Ia meninggal di Jakarta pada 2 Januari 1968. Nah, bakat seninya ini mengalir dari ayahnya, Sultan Panguraban Pane, yang mana ia juga adalah seorang guru dan seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi. Mereka ada 8 bersaudara dan semuanya terdidik dengan baik oleh orang tuanya. Yang di antara saudaranya juga menjadi tokoh nasional adalah Haji Armin Pane yang juga sastrawan dan Lafran Pane yaitu salah seorang pendiri organisasi pemuda Himpunan Mahasiswa Islam. Pada 1929 hingga 1930, ia mengunjungi India. Kunjungannya ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Sepulang dari India, selain aktif sebagai guru, ia juga aktif jadi redaksi majalah Timbul berbahasa Belanda, lalu punya lampiran bahasa Indonesia. Ia banyak menulis karangan-karangan kesusastraan, filsafat, dan juga politik. Jiwa nasionalismenya terlihat antara lain dari pernyataan Sanusi Pane berkaitan tentang akan dibentuknya Himpunan Pemuda Batak yang kemudian disepakati dan pada akhirnya diputuskan dengan nama Jongbataksbond. Ia menyatakan tiada satupun di antara kedua belah pihak yang dapat mencaci maki pihak lainnya, oleh karena dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya. Dikutip dari Nasionalisme Jongbatak Januari 1926. Nah, di dalam naskahnya itu Sanusi Pane menyampaikan gagasannya bahwa perhimpunan bagi pemuda-pemuda Batak bukan berarti upaya pembongkaran terhadap Dejong Sumat Eranenbon atau JSB, namun sebaliknya, hal ini dapat menumbuhkan persaudaraan dan persatuan orang-orang Sumatera.
Oleh karena itu, Sanusi Pane mengingatkan agar tak ada lagi caci maki antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak ataupun apa saja semua harus saling menghargai dan menghormati sebagai sesama bangsa, lebih-lebih sebagai sesama Sumatera. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan yang telah saya berikan adalah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya.